Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Renata, siswa SMA Swasta Harapan Mandiri Medan. Syekh Nawawi Al-Bantani termasyhur karena pernah menjadi pengajar di Masjidil Haram dengan gelar Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Beliau dikenal tak hanya sebagai seorang ulama, melainkan tokoh pemikir yang sangat produktif menulis kitab, meliputi bidang-bidang fikih, tauhid, tasawuf, tafsir, dan hadis. Satu hal yang sering diluput disadari bahwa dalam dakwah, tindakan dan kesehariannya Syekh Nawawi Al-Bantani senantiasa menunjukkan penghayatan terhadap sila-sila Pancasila, walau hingga wafatnya beliau pada tahun 1897. Pancasila belum lagi mewujud konkret sebagai identitas bangsa Indonesia. 3 tahun bermukim di Mekah, Syekh Nawawi Al-Bantani kembali ke Banten. Sekembalinya ke tanah air, beliau menyaksikan praktik-praktik ketidakadilan, kewenang-wenangan, dan penindasan oleh pemerintah Hindia Belanda. Tak ayal, gelora jihad pun menyala di sanubari beliau. Beliau pun berkeliling Banten guna mengorbankan perlawanan terhadap penjajah, mendukung kebaikan, serta menegakkan kebenaran, amar ma'ruf, nahi mungkar. Dengan tindakannya yang tidak kenal takut selain kepada Allah SWT, Syekh Nawawi Al-Bantani menyatakan kepercayaan dan ketakwaan sesuai sila ketuhanan yang Maha Esa. Beliau selalu meletakkan perhatian pada kekuasaan Allah SWT dengan memuji sifat pengasih dan penyayangnya. Keteladanan Syekh Nawawi Al-Bantani tersebut layak dijadikan pedoman untuk menghadapi berbagai kasus penghambatan serta intoleransi di Indonesia yang mengancam kebebasan beragama sebagai pilar utama terwujudnya kerukunan umat beragama. Segala kerumitan terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan sesungguhnya dapat dicegah jika semua pihak menerapkan toleransi sesuai anjuran Syekh Nawawi Al-Bantani yang tidak mencederai konstitusi negara dan tidak pula melanggar syariat Islam. Anjuran Syekh Nawawi Al-Bantani tersebut juga sejalan dengan pendapat banyak penulis kitab kuning lainnya yang hingga kini masih digunakan di pesantren sepenjuru Indonesia. Perjuangan Syekh Nawawi Al-Bantani sesuai pula dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Beliau berjuang melawan pemerintah Hindia Belanda karena ingin manusia Indonesia diperlakukan sesuai dengan harkat serta martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Melalui perjuangannya, beliau nyata gigih membela kebenaran dan keadilan. Secara konkret, beliau menginspirasi munculnya gerakan-gerakan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Salah satunya ialah pemberontakan petani di kawasan Cilegon, Banten pada tahun 1888, yang dimotori oleh beberapa murid Syekh Nawawi Al-Bantani seperti Kiai Haji Mas Muhammad Arsyad Towil, Kiai Haji Arsyad Qosir, serta Kiai Haji Marzuki. Tindakan ini jelas bersesuaian dengan sila persatuan Indonesia. Jika dihubungkan dengan kondisi aktual Indonesia, segenap warga hendaknya menyadari serta meyakini betapa bela negara merupakan hak dan kewajiban bagi seluruh rakyat. Selain mempertahankan keutuhan wilayah, rakyat juga harus memiliki kepatuhan terhadap pemerintah. Syekh Nawawi Al-Bantani juga senantiasa mengedepankan keharusan mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, dimulai dari lingkungan pendidikan atau pesantren, sebagaimana diamanahkan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Syekh Nawawi Al-Bantani tak bosan mengingatkan bahwa prinsip musyawarah demi mufakat sebenarnya telah dipraktikkan sejak dahulu dalam sejarah Islam. Jika setiap orang setia bermusyawarah, maka bukan hanya akan mendatangkan kebaikan bagi semua, melainkan juga membiasakan menghargai sesama dan menghindari pemaksaan kehendak yang acap menyulut pertikaian di sepenjuru negeri. Pada akhirnya, keteladanan Syekh Nawawi Al-Bantani mencakup pula sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui pengajarannya, beliau memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Tak mengherankan jika murid-muridnya kemudian menjadi tokoh terkemuka pula. Di antaranya adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, serta Kiai Haji Mas Abdurrahman, pendiri Matla'ul Anwar. Hakikat pendidikan dan pengajaran dalam Islam menurut Syekh Nawawi Al-Bantani mencakup transfer of knowledge, alih pengetahuan, transfer of value, alih nilai, transfer of metodologi, alih metodologi, dan transformasi. Pendidikan Islam pun menempatkan diri lebih sebagai fasilitator bagi pengembangan bakat peserta didik yang telah dibawanya sejak lahir. Hanya dengan memperdomani hal inilah, maka pendidikan diyakini Syekh Nawawi Al-Bantani akan menghasilkan manusia-manusia yang mampu mengembangkan perbuatan leluhur, mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan, sehingga bermanfaat bagi kemajuan juga kesejahteraan bersama. Mari belajar dari pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani untuk meneguhkan identitas bangsa, serta merevitalisasi Pancasila sebagai pedoman kehidupan. Demi kemajuan bersama, demi Indonesia yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.